Modelan Sarah gitu punya pacar gak ya? Saya menemukan ini di ruang janitor. Mulai bulan depan, gaji kalian semua saya kurangi sebesar 50%. Saya tahu saya bos yang nyebelin. Tapi soal ini kamu jangan cerita ke teman-teman kamu ya. Jangan-jangan kau... Apaan sih? Oh, sorry. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Devil on Top, rilis pada tahun 2021. Film ini dibintangi oleh Angga Yunanda dan Cinta Laura. Film ini bercerita tentang Angga yang bersama teman-temannya yang berambisi untuk membuat Sarah dipecat. Tetapi semuanya berubah setelah Angga mengetahui kepribadian Sarah yang asli. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Check it out! Film ini dibuka dengan diperlihatkannya para karyawan yang terlihat panik atas kedatangan bos mereka yang bernama Sarah. Ia dikenal sebagai bos yang amat sangat menakutkan bagi para karyawannya. Di tempat lain, salah satu karyawan yang bernama Angga yang sedang membawa berkas terjatuh karena terburu-buru. Dengan muka yang panik, Angga pun dimarahi oleh Sarah karena terlambat masuk ke kantor. Tak lama dari itu, teman dari Angga yang bernama Richard mempresentasikan produk baru mereka kepada Sarah. Tetapi Sarah justru marah karena temannya Angga yang bernama Bonnie melakukan hal yang cukup memalukan. Kemudian mereka semua pun dimarahi oleh Sarah. Pada saat jam istirahat, mereka berempat pun terlihat kesal dengan sikap Sarah yang berlaku semena-mena terhadap mereka. Ya, walaupun gaji mereka lumayan cukup, tetapi mereka merasa seperti di neraka. Kemudian Angga mengungkapkan bahwa Sarah diberi jabatan oleh Pak Firman sebagai wakilnya di kantor. Lalu mereka berkata, apakah orang seperti Sarah mempunyai pacar? Modelan Sarah gitu punya pacar gak ya? Ya justru karena dia cakep kali ya. Makanya dia diangkat jadi bos sama Pak Firman. Keesokan harinya, Sarah meminta Angga untuk membawa laporan ke ruangannya. Tetapi saat berada di sana, Angga melihat sebuah kertas yang bertuliskan nama-nama yang akan dipecat oleh Sarah. Kemudian Angga pun langsung memberitahu kepada teman-temannya akan hal itu. Lalu Bonnie memberikan ide kepada teman-temannya untuk membuat Sarah dibenci dan juga dipecat oleh Pak Firman. Di sana, Bonnie beranggapan jika Sarah dipecat, maka mereka pun tidak akan dipecat. Kemudian Bonnie membuat taruhan, yang mana jika ada yang berhasil membuat Sarah dipecat, maka ia berhak mendapatkan uang dari 25% dari gaji mereka yang dikumpulkan setiap bulannya. Dan mereka pun setuju dengan idenya Bonnie. Keesokan harinya, Sarah memarahi semua karyawan karena ia telah menemukan sebuah kondom di kantornya. Lalu Sarah bertanya, siapa yang melakukan hubungan seks di kantor? Saya menemukan ini di ruang janitor. Awalnya mereka semua terdiam, namun setelah Sarah berkata bahwa ia tidak akan memecat si pelaku, tiba-tiba Dimas mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Tetapi setelah mengaku, ternyata Sarah berbohong atas perkataannya tersebut. Saya minta pelakunya untuk mengaku. Saya mbak. Saya hanya bercanda waktu saya bilang saya nggak akan mencat siapa-siapa. Sekarang juga kalian ambil barang-barang kalian dan keluar dari sini. Pada malam hari, Angga dan teman-temannya menyepakati perjanjian yang Bonnie buat itu. Awalnya Angga ragu-ragu karena ia masih ingin bekerja di kantornya tersebut. Namun pada akhirnya, ia pun menyetujui taruhan tersebut asal tidak ada masalah. Keesokan harinya, saat bertemu dengan klien, Bonnie mengganti dokumen presentasi yang sebelumnya dipersiapkan oleh Sarah menjadi gambar wanita berbikini. Tetapi karena Sarah yang pintar itu pun dapat membereskannya. Setelah kejadian tersebut, Sarah yang terlihat marah pun menyuruh mereka untuk mengaku. Karena tidak ada yang mau ngaku, Sarah pun mengancam akan memotong 50% dari gaji mereka. Namun untungnya mereka bisa menjelaskannya. Mulai bulan depan, gaji kalian semua saya kurangi sebesar 50%. Mungkin tadi ada email spam yang nggak sengaja diklik. Biasanya isinya virus. Keesokan harinya, Sarah merasa laptopnya sudah lemot dan meminta tolong kepada Angga untuk mengatasinya. Lalu saat Sarah keluar, Angga mempunyai ide untuk mengcopy data di laptop Sarah yang mungkin kedepannya
akan berguna untuk menjadi bahan supaya Sarah dipecat. Karena kerusakan laptopnya cukup parah, Angga memberikan saran kepada Sarah untuk memanggil orang IT. Singkat cerita, tibalah acara pemilihan direktur kreatif di kantor tersebut. Richard yang sudah berambisi menjadi direktur kreatif terlihat sangat percaya diri kalau dirinya lah yang akan terpilih. Namun saat Sarah mengumumkan bahwa Angga yang terpilih, seketika raut wajah Richard pun berubah. Anggara Dwi Dharma atau yang sering disebut Angga. Tak lama setelah itu, Angga pun meminta maaf kepada Richard karena ia sendiri pun tidak menyangka akan terpilih. Merasa tidak enak, Angga mengajak Richard untuk kembali fokus ke tujuan utamanya, yaitu menyingkirkan Sarah. Pada malam hari, mereka berempat mendatangi kediaman Sarah untuk mencari informasi. Tetapi belum lama menunggu, mereka melihat Pak Firman yang akan menjemput Sarah. Kemudian setelah Sarah dan Pak Firman pergi, mereka berempat pun masuk ke dalam rumahnya Sarah untuk mendapatkan informasi tentang kepribadian Sarah. Ketika mereka berada di dalam, mereka berempat pun berbagi tugas. Angga dan Richard di lantai bawah, sementara Bonnie dan Rudy naik ke lantai atas. Kemudian Richard menemukan sebuah foto anak kecil dan beranggapan bahwa foto tersebut adalah foto anaknya Sarah. Lalu Angga juga menemukan laptop milik Sarah. Tetapi saat Angga ingin membukanya, ia mendengar suara aneh di dalam rumahnya tersebut. Kemudian Angga berhasil membuka password laptop tersebut setelah melihat tulisan di tembok yang bertuliskan Bimo. Sementara Bonnie dan Rudy yang sedang bercanda melihat sosok anak kecil yang membuat mereka lari ketakutan. Dan rupanya ketakutan itu berlanjut setelah Sarah dan Pak Firman tiba-tiba kembali ke rumah yang membuat Rudy menjadi panik dan tidak sengaja menjatuhkan laptop milik Sarah. Sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi di toilet. Akan tetapi Pak Firman tiba-tiba ingin buang air kecil di toilet yang di dalamnya terdapat Angga dan teman-temannya yang sedang bersembunyi. Bawa anjing meninggal kita di sini. Karena Bonnie berisik, mereka pun hampir ketahuan oleh Pak Firman. Namun untungnya, teriakan Sarah yang menemukan laptopnya rusak membuat Pak Firman langsung keluar dari toilet tersebut. Sarah mengatakan bahwa semua file penting kantor ada di laptop tersebut dan ia belum sempat membackupnya. Sementara itu, saat Sarah dan Pak Firman lengah, Angga dan teman-temannya berhasil keluar dari rumah tersebut. Keesokan harinya di kantor, Sarah meminta Angga untuk membantunya membuat presentasi yang baru. Namun pada saat mereka mengerjakan presentasi itu, tiba-tiba Sarah mendapatkan kabar Bimo masuk rumah sakit. Dan mau gak mau Angga pun mengantarnya karena Sarah tidak bisa menyetir. Sesampainya mereka di rumah sakit, Sarah bercerita kalau Bimo itu bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dari kakaknya yang sudah meninggal. Ia sudah merawat Bimo sejak Bimo masih bayi, dan Sarah memutuskan untuk menjadi ibu dari Bimo. Melihat ketulusan hati Sarah, Angga akhirnya sadar bahwa persepsi tentang Sarah selama ini adalah salah. Kemudian Angga pun mengantar Sarah pulang dan terlihat di sini hubungan mereka sudah mulai dekat. Saya tahu saya bos yang nyebelin. Tapi soal ini kamu jangan cerita ke teman-teman kamu ya. Keesokan harinya, Richard memberitahu kalau dirinya sudah memasang CCTV di setiap sisi kantor untuk memantau Sarah. Kemudian Richard memberikan alat perekam suara kepada Angga untuk merekam semua kejadian penting saat bersama Sarah. Tak lama kemudian, Angga ditelepon oleh Sarah untuk segera menemuinya di salah satu kafe. Setelah mengerjakan presentasi, mereka pun saling bercerita tentang kepribadian mereka masing-masing. Gue tuh pengen banget menjembatani produk UMKM. Membuat sebuah karya kayak film yang bisa dinikmati sama masyarakat banyak juga. Ya gue berharap nanti kalau di masa depan karya gue bisa bikin mereka semua jadi semangat. Apalagi kalau bisa berkontribusi langsung buat mereka semua. Senang aja gitu kalau bisa berguna buat banyak orang. Setelah mendengar itu, Sarah terlihat mulai jatuh cinta kepada Angga. Kemudian obrolan mereka dilanjut ke tempat lain karena kafe tersebut sudah mau tutup. Lalu Sarah meminta pendapat jujur Angga tentang dirinya yang menjadi bos. Jujur ya, menurut lo gue gimana sebagai bos? Lo itu pekerja keras dengan tekad yang kuat. Tapi lo tuh bangsat. Lo bangsat karena lo pengen memotivasi karyawan lo. Tapi masalahnya lo ngelakuinnya dengan kasih tekanan, bukan dukungan. Setelah mendengar itu semua, Sarah mengaku bahwa dirinya nyaman dengan Angga.
Lalu Angga bertanya tentang Pak Firman sambil menyalakan alat perekamnya. Dia yang ngebuat gue stuck di sini. Gue nggak bisa kerja di tempat lain. Kalau gue nggak mau nurutin kemauan dia bisa ngeberantakan hidup gue. Bimo sakit apa? William syndrome. Dan dengan kondisi Bimo sekarang gue nggak bisa apa-apa. Scenes berpindah di rumah Sarah. Awalnya Angga ingin memberitahu soal rencana dia bersama teman-temannya kepada Sarah. Tetapi setelah memandang Sarah, Angga pun tidak jadi memberitahunya. Lalu Angga tidak sengaja menyenggol Sarah yang membuat minumannya jatuh ke badan Sarah dan terjadilah adegan romantis yang membuat mereka berdua resmi berpacaran. Ya ampun. Aku tahu aku belum kenal kamu lebih dalam. Tapi aku bisa lihat ketulusan kamu. Jujur, aku suka sama kamu. Masa bodoh sama peraturan kantor, gue gak peduli. Please, kalau kamu juga pengen kenal aku lebih dalam, let's just take it slow. You're really one of a kind. Keesokan paginya, Angga menjemput Sarah untuk berangkat ke kantor bersama. Sesampainya di kantor, Boni merasa heran karena ia melihat Angga yang sangat senang. Di sana, Boni menuduh Angga sudah melakukan mantap-mantapan dengan Sarah menggunakan bahasa isyarat. Jangan-jangan kau... Apaan sih? Lalu Boni memberitahu kepada Angga bahwa ia ingin memasukkan muka Sarah ke dalam video porno miliknya. Tetapi Angga berusaha melarangnya dengan alasan nasib anaknya Sarah. Boni pun akhirnya tidak jadi melakukannya karena tidak tega walaupun kesal dengan Angga karena tidak sesuai dengan perjanjian mereka di awal. Scenes berpindah di ruangan meeting. Di sana teman-teman Angga heran dengan perubahan sikap Sarah yang tiba-tiba menjadi baik. Lalu setelah meeting selesai, terlihat Sarah yang sedang berbicara pada Pak Firman mengenai pemecatan karyawan. Tetapi Sarah mencegahnya karena semua baginya tidak fair memecat karyawan yang tidak bersalah. Namun di sana Sarah terus saja diancam oleh Pak Firman yang membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Angga yang tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka pun langsung merekamnya. Tak lama dari itu, Richard menghampiri Angga dan menanyakan hubungan Sarah. Tapi Angga lebih memilih tidak menjawabnya dan pergi meninggalkannya. Pada malam hari saat Angga dan Sarah sedang berduaan, tiba-tiba Pak Firman datang yang membuat Sarah panik dan menyuruh Angga untuk pergi dari rumahnya. Aku mohon kamu harus keluar sekarang juga. Enggak. Aku gak mau ninggalin kamu. Sebagai bos kamu, aku minta kamu keluar sekarang juga. Angga yang penasaran pun mengintip pembicaraan Sarah dengan Pak Firman. Lalu Angga melihat Sarah yang terus dipaksa melakukan hubungan intim pun kesal dan langsung membuat kegaduhan untuk mencegahnya. Ayo anjing! Keesokan harinya di kantor, Sarah memarahi Angga atas kejadiannya di rumahnya yang membuat Angga bingung dan meminta penjelasan kepada Sarah. Kemudian Sarah pun menjelaskan permasalahannya dengan Pak Firman. Ternyata Pak Firman adalah orang tua dari kakak iparnya yang sudah meninggal, artinya dia adalah kakeknya Bimo. Dan juga semua pengobatan Bimo ditanggung oleh Pak Firman. Maka dari itu Pak Firman bisa kapan saja mengambil hak asuh Bimo dari Sarah. Lalu Angga yang terlihat kasihan kepada Sarah pun mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau hal itu tidak akan terjadi. Jelasin ke aku biar aku bisa ngerti masalahnya apa. Kamu gak akan ngerti anak kamu diambil Tuhan karena penyakitnya atau diambil secara paksa sama Pak Firman. Diambil Pak Firman. Bimo itu cucunya Pak Firman, Angga. Aku sayang banget sama Bimo. Dan aku gak mau Bimo diambil dari aku. Dengerin aku ya. Aku gak akan ngebiarin Bimo diambil sama Pak Firman. Tetapi rupanya teman-teman Angga mengetahui apa yang dilakukan oleh Angga bersama Sarah berkat CCTV yang Richard pasang. Karena merasa dihianati, mereka pun bertengkar. Kemudian Angga diminta untuk menjelaskannya. Tetapi Angga menolaknya karena ia merasa bukan waktu yang tepat untuk menjelaskannya. Keesokan harinya, Angga yang sedang presentasi di hadapan klien, tiba-tiba video rekaman Angga dan Sarah yang sedang berciuman itu diputar oleh Richard
yang membuat semua orang yang ada di sana terkejut termasuk Pak Firman. Akibat kejadian itu, meeting pun dihentikan. Kemudian Sarah yang sangat marah meminta penjelasan atas kejadian itu. Lalu Angga pun dengan berat hati menjelaskan tentang taruhan dia bersama teman-temannya yang membuat Sarah kecewa. Maksud lo apa anjay? Kita dulu pernah bikin taruhan konyol. Siapa yang bisa bikin kamu dipecat, dia bakal dapat uang yang terkumpul. Setelah kejadian tersebut, Angga dan Sarah langsung dipecat oleh Pak Firman. 2 bulan kemudian, Angga yang sedang melamar pekerjaan di suatu perusahaan melihat Sarah yang juga ingin melamar di perusahaan yang sama. Kemudian mereka berdua pun dipanggil ke ruangan HRD untuk diinterview. Saat sedang diinterview, HRD mengetahui bahwa mereka berdua dipecat oleh perusahaan yang sama. Lalu HRD itu juga meminta kepada mereka untuk menjelaskan apa yang telah terjadi sampai-sampai mereka berdua dipecat. Kemudian Sarah menceritakan semua keburukan Angga di depan HRD yang mengakibatkan Sarah kehilangan orang yang sangat penting di hidupnya, yaitu Bimo. Cuma seorang asshole yang bisa kepikiran untuk bikin taruhan supaya evil bossnya dipecat. Dia deketin bosnya yang perempuan by the way. Setelah itu dia expose semuanya supaya bisa menang uang taruhannya. Menyadari bahwa perbuatannya itu salah, Angga pun meminta maaf kepada Sarah. Kemudian HRD tiba-tiba memanggil Bimo yang dibawa oleh teman-temannya Angga dan ternyata itu semua adalah kejutan dari mereka sebagai bentuk permintaan maaf dari teman-temannya. Ternyata HRD tersebut sebenarnya adalah pamannya Boni yang seorang pengacara. Angga dan Sarah yang terlihat bingung akan hal itu pun diceritakan semua oleh Boni. Ternyata pada saat 2 bulan yang lalu, Boni tidak sengaja menemukan alat perekam milik Angga yang membuat ia mengetahui bahwa Pak Firmanlah yang memecat para karyawan. Bahkan yang lebih parah dari itu, Pak Firman tidak memberikan pesangon utuh untuk karyawan yang dipecatnya. Oleh sebab itu, mereka bertiga pun mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Dengan ditemani pengacara dan bukti rekaman CCTV yang berisi Pak Firman sedang melecehkan Sarah. Mereka pun mengancam Pak Firman untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Pak Firman yang ketakutan akan dirinya di penjara pun menanyakan apa yang harus dilakukan agar dirinya tidak dilaporkan. Kemudian Boni memberikan list keinginan kepada Pak Firman. Lalu Pak Firman juga memberikan kantor sebagai bentuk permintaan maafnya kepada Angga dan Sarah. Dan film pun berakhir. Mulai hari ini, hak asuh Bimo saya serahkan ke kamu. Good luck, selamat menempuh hidup baru, kantor yang baru. Mantap!